Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wiwi Widya Sasti, NPM 1875533, Prodi D4 Akuntansi Perpajakan semester 6. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Perpajakan Internasional dengan dosen pengasuh yaitu Bu Devita Anggraini. Di sini saya akan membahas mengenai Tax Treaty Provision dengan contoh kasusnya. Yang pertama ada capital gain, yang kedua ada other income, dan yang ketiga dependent versus independent service. Langsung saja, pengertian dari capital gain. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset modal di mana harga jual melebihi harga pembeli sebelumnya. Aturan pemajakan. Berdasarkan Tax Treaty model OECD pasal 13 tentang capital gain, pajaknya harus dikenakan pajak di negara domisili atas capital gain yang tunduk dengan pasal 13 ayat 5. Yang selanjutnya, pengertian dari other income. Other income atau penghasilan lain merupakan pengaturan penghasilan yang tidak dapat digolongkan dalam P3B diatur dalam pasal 21. Aturan pemajakan. Hak pemajakan atas other income yaitu negara di mana wajib pajak itu berasal atau domisili. Yang selanjutnya, pengertian dari dependent versus independent service. Pengertian dependent personal service adalah imbalan yang diperoleh penduduk negara domisili atas pekerjaan yang dilakukan di negara sumber dan hanya dikenakan pajak di negara domisili jika gaji tidak melebihi jangka waktu 1 tahun pajak, dibayar oleh pemberi kerja, tidak dibebankan badan usaha tetap. Yang selanjutnya, pengertian dari independent personal service adalah konsep tempat usaha tetap tinggal di negara lain melewati batas yang ditentukan. Aturan pemajakannya, menurut pasal 15 ayat 1, pengenaan pajaknya dikenakan di negara di mana pekerjaan itu dilakukan. Di Indonesia juga diatur dalam pasal 26 dengan tarif 20%. Selanjutnya kita akan membahas kasus. Yang pertama, kasus capital gain. Pada tanggal 21 Desember 2017, seorang investor membeli 100 lot saham dengan harga 500 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2020, saham tersebut dijual dengan harga 850 juta rupiah. Berapa keuntungan yang didapatkan? Pembahasan. Jadi kita akan mencari capital gain terlebih dahulu dengan rumus harga jual dikurang harga beli, di mana harga jual sebesar 850 juta rupiah dikurang harga beli sebesar 500 juta rupiah, yaitu hasilnya 350 juta rupiah, di mana 350 juta rupiah ini merupakan capital gain, yaitu keuntungan dalam penjualan aset modal di mana harga jual lebih tinggi dari harga beli sebelumnya. Contoh kasus selanjutnya yaitu other income. Tuan Ananda merupakan orang Indonesia yang memperoleh penghasilan dari Australia dengan mempunyai dan menyewakan rumah di sana. Tuan Ananda memperoleh penghasilan sewa setahun sebesar 1 miliar dalam rupiah. Pembahasannya, berdasarkan kasus ini, maka Tuan Ananda dikenakan pajak di negara domisili, yaitu Indonesia, di mana Indonesia berlaku pasal 26 yaitu tarif 20%. Jadi, penghasilan dari Australia sama dengan 20% dikali 1 miliar sama dengan 200 juta rupiah. Selanjutnya, kasus terakhir, kasus dependent versus independent service. Albert adalah seorang warga negara Inggris. Dia bekerja sebagai seorang akuntan di Indonesia karena diminta oleh salah satu perusahaan yang ada di Indonesia.
Dalam tahun 2019 ini, total Albert berada di Indonesia yaitu 195 hari. Akan tetapi, total hari tersebut dilalui Albert tidak terus-menerus, melainkan secara periode tertentu atau parsial. Penghasilan yang diterima Albert yaitu sebesar 600 juta rupiah. Berdasarkan kasus tersebut, negara mana yang berhak atas pemajakan penghasilan yang diterima oleh Albert? Langsung kita ke pembahasan. Jadi, hak pemajakan atau transaksi Albert tersebut yaitu berada pada negara sumber atau negara Indonesia. Dengan begitu, maka Albert akan dikenakan PPh pasal 26 yaitu 20% dikali 600 juta rupiah sama dengan 120 juta rupiah. Karena kedudukan atau tempat tinggal Albert tidak berada di Indonesia walaupun sudah berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.